Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Jalan-jalan ke pasar turi, jalan-jalannya bareng Papa. Perkenalkan Dewan Juri. Insya Allah saya calon juara pertama. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudaraku sebangsa dan setanah air yang Allah rahmati dan saya cintai. Berbicara mengenai cinta, hadirin, agama Islam memandang cinta sebagai sebuah fitrah manusia. Cinta dalam pandangan Islam adalah landasan utama dalam menjalin hubungan yang seimbang antar sesama dan Sang Pencipta. Repositori Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mencatat bahwa kata cinta telah disebut sebanyak 93 kali dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dalam kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya agar mengikutinya dan beriman kepadanya. Itu adalah bukti kecintaan Allah kepada mereka. Mereka mendapat kecintaan dari Allah dan ampunan atas dosa-dosa mereka. Allah maha besar ampunannya bagi hamba-hambanya dan maha luas rahmatnya. Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa bab 7 halaman 443 mengatakan, kata yuhibbukum merupakan jawaban dari perintah dalam firman-Nya fattabi'uni, yang mana merupakan balasan dari persyaratan ini, merupakan balasan atas amalan mereka berupa mengikuti Rasulullah, sehingga Allah membalas mereka dengan mencintai mereka. Hadirin, perihal cinta kita semua telah sepakat pada sebuah realita bahwa cinta bukan hanya sekedar kata. Karena kalau hanya sekedar kata, percayalah burung beo juga bisa. Akan tetapi cinta adalah bahasa hati, bukan bahasa lisan. Maka cinta menuntut sebuah pembuktian, bukan sekedar perkataan. Lalu ketika kita cinta kepada Allah, buktinya apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah apa-apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad. Hadirin yang Allah muliakan, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah merupakan ajaran yang sangat mencintai perdamaian, mencintai persaudaraan, agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Hal ini tergambar dari penyampaian salah satu sabda beliau kepada para sahabat yang syarat muatan motivasi untuk menjaga hubungan sosial dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimi Rasulullah SAW, anin Nabi SAW qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah SAW, dari Nabi SAW bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Hadirin, akhir-akhir ini banyak orang yang berdalih mencintai Islam dan negeri ini dengan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku yang kasar dan bengis. Lalu dengan bangganya mengatakan bahwa apa yang dilakukannya semata-mata karena kecintaannya kepada Tuhan semesta alam. Padahal saudaraku, ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka seharusnya perilaku kita membawa kedamaian terhadap sesama. Karena saudaraku, kelemah lembutan merupakan cerminan seseorang mukmin yang hatinya diliputi kasih sayang. Sebaliknya, orang yang berperilaku keras dan berhati kasar merupakan cerminan hati yang buruk, angkuh dan penuh kebencian. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mengajarkan kasih sayang dan cinta perdamaian. Hadirin yang Allah muliakan, lantas timbul pertanyaan, cinta kepada siapa yang harus kita dahulukan? Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia lebih mencintai Allah daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Ciri utama orang yang beriman adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian rasa cinta itu dibuktikan dengan keteguhan iman dan ketabahan serta keikhlasan dalam menjalani segala ujian.
Cinta adalah ketika Nabi Ayub alaihi salam yang ditimpa penyakit dan tak dapat diobati selama bertahun-tahun lamanya. Dia ambil harta dan keluarganya, namun sekalipun tak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah ketabahan dan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam yang diberi cobaan dengan keingkaran anak, istri dan umatnya hingga Allah mendatangkan banjir besar dan menenggelamkan umat dan anaknya guna memutus keturunan buruk kualitasnya. Cinta adalah ketika Nabi Yunus alaihissalam yang diuji 40 hari berada dalam 3 kegelapan, yakni kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Namun mulut dan hatinya terus berzikir dan mengingat Allah. Cinta adalah ketaatan Nabi Ibrahim yang mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, dan keikhlasan Nabi Ismail yang siap melaksanakan perintah Tuhannya. Hadirin yang Allah muliakan, fitrah manusia adalah mencintai dan dicintai. Manusia akan merasakan nikmat mencintai kekasihnya, orang tuanya, dan orang-orang sekitarnya dan sesamanya. Manusia mencintai orang tua karena keduanya telah melahirkan, mendidik, dan membesarkannya. Manusia mencintai lawan jenis karena wajah, fisik, kekayaan, keturunan, pendidikan, atau karena nafsu. Namun rasa cinta itu sesungguhnya hal itu takkan pernah terjadi kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah, niscaya dia akan merasakan manisnya iman sebagaimana sabda Rasulullah, 3 hal barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya, dan menjadikan seseorang mencintai semata-mata karena Allah dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang mencintai dan dicintai olehnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.